Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati Gus Wahid, para senior, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang berbahagia, kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sudah panjang lebar Gus Wahid mengurai tentang persoalan zikir ini, ingat Allah ini. Sedemikian jelasnya. Maka untuk memenuhi agar saya bisa mensarah, memperjelas, yang tentu sulit Gus Wahid untuk menjelaskan karena yang dijelaskan Gus Wahid sudah melingkupi semuanya. Saya hanya ingin dua saja Gus Wahid. Yang satu seperti yang dikatakan Gus Wahid bahwa betapa besarnya risiko manakala kita ini lupa. Gus Wahid tadi menjelaskan lupa bahwa kita ini kepala keluarga, lupa kalau kita ini sebagai seorang istri, lupa kita ini punya amanah sebagai pejabat, lupa kita ini dipercaya, dan itu begitu risikonya begitu besar, apalagi kalau itu lupa kepada Allah. Tapi memang manusia itu pada hakikatnya lupa, salah dan lupa. Makalul khotok, wanisian itu manusia. Tapi hari ini sampai Allah itu mengingatkan itu. Saya kalau sudah seperti ini, yang saya ingat itu surat An-Naba, Gus Wahid. Adalah surat tentang berita besar. An-Naba itu kan berita besar itu kan. Seringkali orang menerjemahkan berita besar itu adalah tentang hari kiamat. Kalau saya maknai berita besar itu tentang kehidupan saya sendiri. Bahwa kita ini sebetulnya sedang menjadi berita besar buat diri kita sendiri ini sebetulnya itu. Di sana dikatakan amma yatasya'alun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Hati kita ini saling bertanya-tanya. Apa iya nanti ada neraka, ada surga? Apa iya nanti ada pembalasan di akhirat nanti itu? Tapi lalu diterangkan di ayat ini anin naba'il adzim, tentang berita yang besar. Berita yang besar itu apa? Berita tentang kehidupan ini menurut saya. Tapi mereka itu dikatakan alladzihum fihi mukhtalifun. Mereka itu di dalam hati itu bertanya-tanya. Di dalam hati kita ini kan ada dua kekuatan. Antara keimanan kita dengan kekafiran kita. Di surat At-Taqabun itu huwallazi khalaqakum famikum kafirun wa mikum mu'minun. Di dalam dada ini ada potensi yang mempercayai adanya berita penting tentang kehidupan ini, berita besar. Tapi ada juga kekuatan yang mendustakan itu. Kita terjadi persoalan. Maka lalu kemudian katakan kala saya lamun, summa kala saya lamun, janganlah begitu. Itu pasti ada. Makanya ayat-ayat berikutnya itu dijelaskan, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, gunung-gunung sebagai pasak, dan kami telah menciptakan kamu berpasangan, dan kami telah menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan seterusnya. Itu kan penjelasan-penjelasan tentang kamu ini, tentang kita ini, kehidupan di dunia yang kita sendiri seringkali itu ragu. Tapi lalu kemudian nanti akan terjadi benar. Karena itulah di akhir surat An-Naba itu dikatakan ya laitani kuntu turoba.
Kalau begitu sebenarnya aku dulu kenapa kok tidak jadi tanah saja? Kalau jadi tanah kan kita ini tidak ada risiko apa-apa. Jadi gunung, jadi sungai, jadi hutan, tidak ada. Makanya dikatakan ya laitani kuntu turoba. Aku kok jadi manusia barang ini. Ini kan karena penyesalan. Penyesalan karena kita hidup ini lalu kita sibuk dengan persoalan-persoalan yang sesungguhnya tidak begitu penting gitu kan. Dalam konteks kehidupan di dunia dan di akhirat. Kita mengejar harta sebanyak-banyaknya, padahal kalau begitu banyak sampai punya tanah puluhan ribu hektar, itu siapa yang akan makan, itu siapa yang akan menggunakan. Kita punya jabatan begitu tinggi, setinggi-tinggi apa yang ada di Indonesia ini, toh yang punya jabatan tinggi akhirnya juga rendah ketika sudah tua gitu. Tatkala tenar begitu dikenal orang semuanya, tapi ternyata juga hasil. Nah, ini diingatkan oleh Allah di surat An-Naba ini kalau saya tangkap. Kenapa diingatkan? Karena lupa. Nah, itu tadi yang diterangkan oleh Gus Wakid, karena lupa kepada penciptaan, kepada Allah. Ini satu. Yang kedua, Gus Wakid, saya seringkali ditanya ini. Kita ini ingin ingat Allah. Bagi orang yang kira-kira tidak, ya menyerah sajalah, tidak mengembangkan, penting pokoknya mengingat. Ya saya harus ingat Allah, nyebut Rasul nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga ada orang-orang yang kritis itu. Orang yang kritis itu, bagaimana saya harus ingat Allah? Wong saya tidak pernah ketemu Allah. Bukankah Allah itu sebetulnya nama? Yang saya inginkan itu bukan sekedar nama. Kalau nama kan bisa dikarang-karang. Tapi siapa yang punya nama itu loh? Siapa yang punya nama Allah itu? Nah, ada orang yang kritis seperti itu. Dan barangkali jumlahnya banyak. Kalau itu dibukanya karena banyak orang nggak berani bertanya-tanya begitu itu. Tapi bagi kita-kita yang berpendidikan cukup, berpendidikan tinggi, itu dalam hati juga tanya, siapa sebetulnya Allah itu? Maka lalu dulu pernah ngaji di awal-awal itu saya mengajukan solusi. Ya kalau tidak bisa ingat Allah, tidak tahu Allah, ya tahu yang dengan Allah. Yang serta Allah, yang bersama Allah. Yang ketika nama Allah disebut, nama dia disebut. Siapa itu? Kita kalau mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tatkala di Quran itu ada Allah, selalu nyebut dan Rasulnya. Tatkala ada tulisan Allah, di samping itu ada tulisan Muhammad. Kenapa itu? Karena memang yang membawa agama itu adalah Muhammad. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, itu kan. Muhammad yang membawa agama ini. Karena itu ini Muhammad itu tidak boleh dilupakan. Allah saja itu kepada kita itu lewat Muhammad. Karena itu kalau kita kepada Allah tentu akan sulit kalau kita tidak lewat Muhammad. Yang bisa menjangkau Allah itu Allah yang benar-benar yang punya nama Allah. Itu hanya Muhammad. Jibril saja dulu ketika Mi'raj nyampe di langit tertentu sudah tidak bisa jangkau sendiri, sehingga Muhammad sendirian ketika menghadap Allah itu. Apalagi lalu kemudian kita. Karena itu saya dulu itu punya pandangan kalau mencari Gus Wakid susah itu kan. Ya mencari Ibu Wakid kan itu kan. Mencari Bu Wakid. Nah, sekarang kalau dalam konteks Allah kan mencari Muhammad. Muhammad itu di mana? Muhammad itu jasmaninya, jasadnya dimakamkan di Masjid Nabawi di Madinah. Tapi agama itu kan bukan urusan jasad. Agama itu kan urusan ruh. Ruhani, ruh. Nah, secara ruhani Muhammad itu di mana? Tentu di sini tidak boleh ngarang. Kita cari di Quran, pengkabaran di Quran itu gimana?
Di Quran kok mengatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta qilum bihadzal balad wa walidi wa mawalad. Engkau ya Muhammad berada di tempat yang mulia itu adalah di Baitullah yang ditandai dengan bangunan Ka'bah itu. Di situ sebetulnya. Karena itu kalau cari Gus Wakid tidak bisa, cari yang bersama Gus Wakid, yang serta Gus Wakid, yang ketika nama Gus Wakid, ibu itu juga disebut Nyonya Wakid. Yang bersama Allah adalah Muhammad. Nah, Muhammad di mana? Muhammad itu secara hakikat itu di Baitullah yang ditandai Ka'bah. Kalau alamatnya Bu Wakid ya di Jakarta sana. Maka kalau cari Pak Wakid, Gus Wakid, maka cari rumahnya Gus Wakid, ketemu ibu di situ. Tatkala ketemu ibu di situ, diem saja. Kalau Gus Wakid tidak ada, nanti kan kapan-kapan pulang, mesti ke situ, ketemulah Gus Wakid. Kita juga begitu. Saya kalau ingat Allah yang akan susah, saya ingat saja Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu ada bangunan Ka'bah. Maka lalu kemudian kan ada itu. Al-Quran mengatakan wa min khaisu kharajta fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Itu kan. Wa min khaisu kharajta fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Dan seterusnya. Ini ayat-ayat kayak gini banyak. Bahkan lalu kemudian juga dulu saya katakan qad narota qaluba wajhaka fis sama. Aku lihat engkau menengadakan wajahmu ke langit. Falan waliyanaka kiblatan tardoha. Hendaknya engkau palingkan ke kiblat yang kau senangi. Di mana itu? Fawali wajhaka satral Masjidil Haram. Hendaknya engkau palingkan wajahmu ke Masjidil Haram itu. Di Quran lain juga mengatakan Al-Baqarah 125, wa ija'alna baita masabata linnasi wa amna wattaqidu mimma qami Ibrahima musalla. Salat itu di situ. Kalau salat zikir, ingat di situ aja, merasa berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Itu sebetulnya ini sudah ingat, merasa berada di Masjidil Haram, ingat Allah. Itu kan di situ. Bahkan kalau kita menyembah Allah kan dikatakan umirtu an a'buda robba hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'in. Aku terperintah untuk menyembah Allah di tempat yang mulia. Ini tempat yang mulia disebut Masjidil Haram. Masjid adalah tempat sujud, haram adalah mulia, tempat sujud yang mulia. Kenapa disebut mulia? Karena di situ ada orang mulia. Ialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berhakikat. Maka lalu kemudian saya katakan, kalau kita itu saya ini lalu kemudian merasa berada di situ, udahlah nyebut Allah Muhammad Sallallahu, merasa di situ. Dan ini Gus Wakid, saya kalau ingat ayat Quran itu surat Al-A'raf ayat 143 itu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Aku akan cabut apa yang ada di dalam dada ini min ghillin. Penyakit iri, dengki, takabur, tamak, gelisah, sedih, itu semua dicabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Di mana mencabutnya? Ternyata mencabutnya ada di satu tempat. Ialah tajri min tahtihal anhar. Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di mana mengalir sungai? Di bawahnya Ka'bah itu kan ada sungai namanya. Makanya lalu air itu tidak habis-habis. Ambil berapa saja, setiap hari dibawa pulang orang tidak akan habis. Hanya lalu kemudian ketika saya ngomong tempat kayak gini, orang bantah. Mosok tempat itu kan sama gitu. Saya tentu saja juga mengatakan tidak sama loh tempat itu. Apa buktinya? Buktinya ketika kita haji itu kan wukuf. Wukuf itu sebetulnya hanya berhenti duduk berdoa. Tapi berhenti duduk doanya itu harus di Arafah. Tidak boleh di Jakarta. Gitu kan? Lalu di Malang itu tidak boleh. Di sawah kita rame-rame sama Gus Wakid. Itu tidak boleh. Itu harus di Arafah. Tatkala kita sa'i itu kan jalan kaki, Gus.
yang 800 meter itu. Tapi jalan kaki itu enggak boleh, itu di Palembang, di Banten, di Malang, di Surabaya, walaupun ada jalan. Jalan itu harus ada di sofa dan marwah dan sofa. Tempat lagi penting. Nah, lempar jumroh. Lempar jumroh itu kan yang lempar kerikil. Lempar kerikil lalu dilemparkan di tembok. Tembok itu kan banyak, di mana-mana kan ada tembok. Kalau kita melempar tembok lalu di Bangkalan, di tempatnya Gus Wakid, itu kan dia tertawain orang. Maka lalu kemudian tempat itu penting. Kalau haji itu tempat penting, maka kalau sholat, kalau zikir di mana? Zikir ingat Allah itu di tempat itu. Maka lalu ketika kita ingat di situ, maka lalu wanaza'na ma fi sudurihim min ghilin, aku cabut. Allah akan mencabut penyakit ini pelan-pelan. Nah, ini ada tempat yang fokus. Sebab kalau tidak ada tempat yang fokus, titik yang fokus untuk ingat, begitu Allahu Akbar, ingat ambil uang di HP, ingat sisanya berapa, ingat lalu kapan ini kampus ini bagaimana anak-anak itu pekerjaannya, ingat mall, ingat macam-macam itu Gus Wakid. Kalau tidak ada titik, sehingga lalu tidak jadi ingat Allah, tapi ingat macam-macam itu. Subhanallah Gus Wakid, saya menemukan di surat Jin, surat 72, ayat 19. Kenapa kok kalau kita bersolat kita ingat Allah itu lalu kemudian kok lalu kemana-mana? Ternyata di surat Jin ayat 19 itu, tatkala kita sholat kita ingat Allah, jin itu berdesak-desaan untuk mengganggu kita. Itu diterangkan di surat Jin ayat 19. Karena itulah ingat Allah itu harus berada di tempat yang aman. Tempat yang aman itu mana? Tempat aman itu Baitullah. Ialah wa man dakhalahu kana aminan wa ija'alna baita masabata linnasi wa amna. Nah, ini yang saya sampaikan kepada ibu dan bapak sekalian untuk mensarah apa yang disampaikan oleh Gus Wakid, agar kita ini konsentrasi, maka harus ada benda. Dan ini juga bukan lalu karangan, sebab Al-Quran juga mengatakan wa min khair saisu kharajasa fawalli wajhaka satarul masjidil haram qad narota qaluba wajhaka fis sama falan waliyanaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka satarul masjidil haram. Nah, ini barangkali dua hal ini Gus Wakid luar biasa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dijadikan bahan renungan, bahan pertimbangan. Mohon untuk tidak segera dijadikan bahan keputusan, karena ini hanya sebagai bahan renungan dan pertimbangan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.